Pernah nggak sih kalian membayangkan seorang petarung UFC yang bertarung di panggung dunia mendapatkan bayaran dari pertandingan internasional, lalu menggunakan uangnya bukan untuk membeli mobil mewah atau menambah koleksi barang mahal, melainkan untuk memperbaiki jalan rusak di kampungnya? Ya, itulah yang sedang dilakukan J.K. Saragih. Dan ironisnya, aksi seorang atlet ini justru membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah malah diperbaiki menggunakan uang hasil keringat seorang petarung. Nama J.K. Saragih tentu sudah tidak asing bagi pencinta olahraga bela diri. Pria asal Simalungun, Sumatera Utara ini dikenal sebagai petarung Indonesia pertama yang berhasil menembus UFC, organisasi MMA terbesar di dunia. Di dalam oktagon, J.K. terkenal dengan julukan si tendangan maut. Namun kali ini, yang menjadi sorotan bukan pukulan atau tendangannya, melainkan sebuah video yang memperlihatkan dirinya berdiri di pinggir jalan rusak di kampung halaman. Di belakangnya, alat berat bekerja meratakan jalan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan warga. Bukan proyek pemerintah, bukan pula program bantuan khusus, melainkan perbaikan yang dilakukan secara swadaya menggunakan dana pribadi J.K. sendiri. Lewat unggahannya, J.K. mengatakan bahwa ia hanya ingin masyarakat bisa melewati jalan tersebut dengan lebih aman dan nyaman. Baginya, meskipun perbaikan yang dilakukan mungkin belum sempurna, itu adalah bentuk cintanya kepada tanah kelahirannya. Dan disinilah kisah ini menjadi menarik. Karena bagi warga sekitar, jalan tersebut bukan sekadar jalan biasa. Saat musim hujan berubah menjadi lumpur yang menyulitkan kendaraan melintas. Saat kemarau datang, debu tebal menjadi teman sehari-hari. Aktivitas ekonomi terganggu, mobilitas warga terhambat. Bahkan faktor keselamatan juga menjadi perhatian. Melihat kondisi yang tak kunjung berubah, J.K. memilih bertindak daripada sekadar mengeluh. Video itu pun langsung viral. Ribuan komentar membanjiri media sosial, banyak yang memuji kepedulian J.K. Namun tidak sedikit pula yang melihat aksi tersebut sebagai sebuah sindiran keras terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur. Muncul berbagai komentar yang mempertanyakan bagaimana mungkin seorang atlet harus turun tangan memperbaiki jalan yang sudah lama dikeluhkan warga. Bahkan ada netizen yang bercanda sekaligus menyindir bahwa kemenangan J.K. di UFC nanti mungkin kembali digunakan untuk membangun kampung halamannya. Halo teman-temanku, kembali lagi bersama saya J.K. Saragih. Kita akan bahas sedikit banyaknya perjuangan anak-anak sekolah yang ada di daerah saya, tepatnya di Simalungun. Oke, kalian lihat video. Yuk, tarik. Perjuangan anak sekolah, tarik. Setelah menyaksikan video tadi, gimana tanggapan kalian? Kita tidak perlu heran ketika masyarakat sering menjerit, sering menuntut, sering diabaikan. Itu bukti nyata. Bukti bahwa kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, jauh dari kata layak. Di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih banyak murid berjuang untuk sampai ke sekolah aja harus berjuang menempuh jalan rusak dan berpacu dengan waktu. Kalau ditempuh dengan jalan kaki, perkirakan jarak dari desa ke sekolah memakan waktu 1,5 jam sekali perjalanan. Berarti kalau pulang balik 3 jam. Namun minimnya infrastruktur tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu di Simalungun, tepatnya di Desa Bornoh, Kecamatan Raya. Karena kendala jalan rusak, anak sekolah harus terpaksa menarik mobil pickup transport mereka agar bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Perjuangan mereka semakin berat saat curah hujan semakin tinggi. Lantaran jalan akan berlumpur dan tantangan jalan akan licin. Meski cukup jauh, namun perjalanan selalu terasa berharga bagi mereka. Tak kenal lelah, apalagi menyerah demi menggapai masa depan yang cerah. Halo pemerintah, buka telinga kalian, buka mata kalian untuk hal-hal yang urgent seperti saat ini. Ini darurat, tidak boleh dianggap sepele. Wahai wakil rakyat yang telah dipilih rakyat, turunlah, dengar suara mereka dan berjuang untuk mereka. Jangan kalian duduk manis saja di kantor kalian yang
berhasil itu. Lihat keluh kesah masyarakat yang ada di daerah kalian. Contohnya di Simalungun, daerah-daerah yang terpencil. Di tengah ramainya perbincangan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akhirnya memberikan tanggapan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengakui bahwa pembangunan jalan memang merupakan tugas pemerintah. Namun ia menjelaskan bahwa kondisi jalan tersebut membutuhkan penanganan struktural karena berada di wilayah yang rawan longsor. Menurutnya, proses tender perbaikan sudah selesai dan pengerjaan dasar jalan direncanakan berlangsung tahun ini. Sementara pengaspalan menyeluruh ditargetkan dilakukan pada tahap berikutnya. WA-WA-an sama JK. Memang JK ini pernah ngomong sama saya pas saya dulu jadi wali kota, udah pernah ngomong, Pak bangun sampai bilang, wali kota nggak bisa bangun jalan di sana. Dan juga sudah tanyakan juga, tahun ini memang itu kita bangun perbaikannya. Dengan itu memang ada longsoran, jadi struktur dasarnya yang akan diperbaiki terlebih dahulu. Kalau langsung diaspal nggak bisa karena di situ titik longsor, jadi kalau langsung dibenerin, langsung diaspal pasti akan jatuh lagi. Jadi tahun ini sebenarnya dalam waktu dekat, saya tanya tadi pada saat rapat mingguan, sudah selesai tender, sudah selesai administrasi sudah selesai, tinggal pelaksanaan, tapi memang perbaikan strukturnya dulu, longsorannya diperbaiki, pemasangan turap dan segala macam. Jadi tahun ini pasti dikerjakan untuk perbaikan ya, belum diaspal memang, karena perbaikan struktur dulu. Ya tentu pasti kalau masyarakat yang membangun secara langsung karena keresahan, tentu pertama itu memang tugas pemerintah. Cuman saya sampaikan nggak mungkin saya bisa bangun semua, perbaikin jalan semua yang ada di Sumatera Utara yang rusak-rusak dalam waktu 1 tahun masa jabatan saya, nggak mungkin. Kita anggaran terbatas, tapi saya sampaikan untuk perbaikan strukturalnya sudah dilakukan tahun ini. Meski begitu, bagi banyak masyarakat, aksi JK tetap menjadi simbol yang kuat. Karena sebelum alat berat pemerintah datang, seorang petarung sudah lebih dulu turun ke lapangan. Namun kisah JK ternyata tidak berhenti di jalan rusak. Di luar UFC, ia juga aktif membina anak-anak muda di Simalungun melalui sasana bela diri yang ia kelola. Saat banyak daerah menghadapi berbagai persoalan sosial yang melibatkan generasi muda, JK memilih membuka ruang positif lewat olahraga. Ia percaya bahwa anak-anak muda yang diberikan wadah, disiplin, dan kesempatan bisa tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan. Mungkin itulah alasan mengapa banyak orang melihat JK bukan sekadar atlet. Ia telah menjadi simbol harapan, simbol bahwa kesuksesan tidak harus membuat seseorang melupakan asal-usulnya. Bahwa kemenangan terbesar ternyata bukan hanya saat tangan kita diangkat sebagai pemenang di atas arena, tetapi juga ketika kita mampu kembali pulang, lalu membawa manfaat bagi orang-orang yang membesarkan kita. Dan hari ini, ketika JK Saragih menjadi kebanggaan Indonesia, ada satu hal yang mungkin lebih berharga dari itu, yaitu ketika hasil perjuangan seorang petarung dunia bisa berubah menjadi jalan yang lebih baik bagi kampung halamannya. Menurut kalian, apakah aksi JK Saragih ini merupakan bentuk kepedulian luar biasa, atau justru menjadi pengingat keras bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.